Baik, kita mulai ya. Di pertemuan kita malam ini kan pertemuan pertama lagi nih. Setelah 3 minggu kita libur, kita itu masuk ke pertemuan 15 ya. Yang mana pertemuan 15 dengan materi khususnya udah sampai mana kita? Udah selesai belum? Yang siklus akuntansinya? AJP ya. Kita udah sampai AJP. AJP berarti kita itu udah masuk laporan keuangan. Nah, coba kita review lagi ya. Untuk siklus akuntansi, jangan sampai lupa. Karena kan kita udah masuk ke materi laporan keuangan. Tapi kita nggak akan dulu belajar langsung ke laporan keuangan, mungkin laporan keuangan minggu depan. Nah, jadwal kita malam ini, kita review dulu apa yang udah kita pelajari di 15 kali pertemuan sebelumnya. Coba, untuk siklus akuntansi, diawali dengan tahapan apa? Kita ingat-ingat dulu. Siapa yang masih ingat? Cung. Mbak. Boleh. Siapa? Siapa saya tuh? Tadi ada suara cowok tapi nggak ada, yang mana? Siapa yang masih ingat siklus akuntansi? Nggak ada? Coba Kak Nur Hanifah. Nur Hapipah. Nur Hapipah masih ingat Kak Nur Hapipah? Coba Kak, coba dulu ya. Coba, dicoba. Identifikasi. Dicoba. Oke. Yang kedua, membuat jurnal umum. Oke. Juga membuat buku besar. Habis itu ayat jurnal penyesuaian. Habis ayat jurnal penyesuaian. Iya Kak. Setelah buku besar apa? Buat neraca saldo dulu. Oke, bagus. Baru ada ayat jurnal penyesuaian. Betul. Baru ada buku besar neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Baru ada neraca lajur. Betul. Baru ada laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada berapa? Ada 3 Kak. Ada 3 yang kita pelajari. Kalau sebenarnya ada ada 4. 5. Apa aja? Laporan laba rugi. Oke. Laporan perubahan modal. Betul. Sama neraca. Oke. Dan tambahnya arus kas sama yang satunya kurang tahu Kak. Oke. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, ada tahapan apa lagi? Pembalik. Jurnal penutup dan jurnal pembalik. Oke, terima kasih Kak Nur Hafifah. Sekarang kita ulas. Nah, saya ulas lagi. Kenapa diingatkan lagi untuk siklus akuntansi? Karena kita goal orientasi utamanya adalah harus bisa bikin laporan keuangan. Jadi, jangan sampai lupa. Nah, kita ulas lagi nih. Siklus akuntansi itu terdiri dari apa aja? 1, jurnal umum. Yang mana jurnal umum itu kita akan ngerekap ya, meringkas seluruh transaksi dalam satu periode akuntansi itu dalam bentuk jurnal. Ada nama akun dan nominal, kemudian dengan posisi debit kreditnya. Nah, di jurnal umum jangan lupa mengenai ilmu
pemahaman saldo normalnya. Di posisinya debit atau kreditnya, kemudian bertambah atau berkurangnya, itu akan ada di posisi apa, itu kita jangan sampai lupa. Nah, kita akan ulas lagi sebelum ke tahapan berikutnya. Karena di jurnal umum itu memerlukan ilmu, satu, analisis transaksi, ya kan? Harus bisa menganalisis. Yang kedua, selain menganalisis transaksi, kita harus ketahui dulu jenisnya apa, kemudian apa yang dilakukan, pembayarannya berapa, utang atau tunaikah, itu kan kita harus tahu. Nah, setelah kita mengetahui jenis transaksinya, baru kita harus tahu nama akun yang terlibatnya nanti. Makanya harus hafal klasifikasi akun. Kemudian, selain klasifikasi akun, ada saldo normalnya. Ya kan? Ketika akun bertambah dan berkurang itu di mana dan seperti apa jurnalnya? Coba saya cek lagi untuk saldo normal akun. Dari mulai kelompok harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dari kelima kelompok itu, pakai cara tangan, ada yang masih ingat? Cuk. Kak Minti, masih ingat? Coba, yang saldo normal akun. Menggunakan tangan. Udah lupa, Kak. Udah lupa, Mas. Dicoba dulu. Dicoba-coba dulu. Kalau menggunakan tangan lupa. Oke, ya udah sebutkan aja. Oke. Akun bertambah di debit. Akun apa yang bertambah di debit? Harta bertambah di debit. Berkurang di kredit. Saldo normalnya di debit. Lanjut. Utang ya. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Oke. Akun modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Oke. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Oke, bagus. Biaya bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Oke, mantap. Kita ulangi. Untuk 5 kelompok akun, ya, saya ulangi pakai tangan biar kelihatan. Nah, 5 kelompok akun dengan rumahnya, tempat pulangnya kemana aja, ya. Pakai tangan. 5 jari itu untuk menunjukkan 5 akun. Harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ketika seluruh akun bertambah, ya, maka tangan kita akan seperti ini. Artinya, harta bertambah di debit, kewajiban bertambah di kredit, ekuitas bertambah di kredit, pendapatan, saya ulangi. Harta bertambah di debit, kewajiban bertambah di kredit. Ini ekuitas bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, dan beban bertambah di debit. Jadi kesimpulannya, yang bertambah di debit hanya ada 2, yaitu beban dan harta saja ketika bertambah. Maka ketika berkurang, itu tinggal dibalikin aja kayak gini. Artinya, yang tadinya bertambah di debit, berarti berkurang harus di kredit. Nah, setelah itu, setelah kita ketahui yang bertambah di kredit itu berarti berkurang di kredit, itu ada harta dan beban, artinya yang tadinya bertambah di sebelah kredit ketika berkurang jadi di debit. Paham? Jadi dibalikin aja posisinya. Udah ingat? Oke, bagus. Sekarang saya acak. Ekuitas bertambah sebelah mana? Kompak. Bersuara. Ekuitas bertambah sebelah mana? Kredit. 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 Yang lain?
Yang lain? Ada jawaban lain, Kak? Kredit? Kredit, Kak. Oke, bagus. Sip. Kalau beban berkurang sebelah mana? Kredit. Kredit, Pak. Kredit. Oke, bagus. Berarti sudah bisa diingat lagi. Oke, di tahapan pertama tadi sudah kita ulas bahwa ilmu untuk jurnal umum itu harus bisa analisis transaksi, harus ingat klasifikasi akun, dan harus ingat juga saldo normal akun atau aturan debit kredit untuk kelompok akun. Nah, setelah tahapan pertama jurnal umum, kita masuk ke buku besar. Kalau di buku besar, itu kita hanya dituntut untuk ketelitian dan juga pemahamannya tentunya ya. Dari mulai segi tata cara penerapannya, kemudian kita harus menyusun tabel-tabel sesuai dengan nomor akunnya dan sesuai kelompoknya. Jangan acak, itu harus sistematis. Setelah buku besar, ada neraca saldo, yang mana neraca saldo itu adalah untuk ibaratnya memposting atau merekap saldo-saldo akhir yang ada di buku besar. Sesuai dengan akun yang dilibatkan dalam satu periode tersebut. Setelah ada neraca saldo, masuk ke jurnal penyesuaian apabila ada nominal-nominal yang harus disesuaikan. Apabila tidak ada, itu nggak perlu. Selanjutnya, setelah jurnal penyesuaian, kita harus posting lagi ke buku besar di situ apabila kita tidak menggunakan neraca lajur. Jadi dari AJP posting lagi ke buku besar, baru masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu ada neraca lajur. Neraca lajur sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Setelah neraca lajur, laporan keuangan yang 5 tadi, baru jurnal penutup diposting lagi ke buku besar, ada neraca saldo setelah penutup, kemudian ada jurnal pembalik. Nah, itu rangkaian dari siklus akuntansi. Jangan sampai lupa, nggak boleh. Karena kita nanti di minggu depan, di Senin depan, kita akan belajar mengenai tata cara pembuatan laporan keuangannya. Ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mereview siklus akuntansi, nanti teman-teman semua harus mencari contoh laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. 3 laporan tersebut boleh bentuknya apa ya? Harus dicatat ulang ya. Jadi nggak boleh copy paste disimpan di Word, tapi harus dicatat ulang di buku. Supaya apa? Supaya kenal. Di laporan laba rugi itu ada akun apa aja, di laporan perubahan ekuitas dan neraca itu ada akun apa aja, dan minimal ada gambaran. Jadi ibaratnya kenalan dulu. Nanti untuk kenalan lebih jauhnya akan saya ajarkan. Siap nggak? Coba saya screenshot dulu ini. Yang hadir berarti wajib ngumpulin. Yang nggak hadir nggak saya wajibkan. Kenapa nggak saya wajibkan? Karena sudah ada catatan bahwa ketika tidak hadir tanpa keterangan, nanti sertifikatnya nggak keluar. Oke? Gitu ya. Jadi tugasnya apa tadi? Terlalu cepat. Oke, jadi tugasnya adalah mencari contoh laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Jadi 3 laporan ya. Ditulis tangan, mau PT apapun, mau perusahaan apapun boleh. Yang terpenting laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Ditulis tangan, jangan ada yang copy paste dari Google, kemudian dalam bentuk Word. Itu nggak boleh. Jadi tulis tangan, nanti difoto baru di PDF-kan. Atau bentuk foto juga nggak apa-apa. Nanti dikirim di Google Classroom. Deadline-nya tentunya ada, yaitu 24 jam. Apa tadi, Kak? Gimana? Tadi apa? Tadi tugasnya apa? Tadi putus-putus suaranya. Siapa? Siapa yang nanya ini? Aku. Oh. Ulangi lagi ya. Sekali lagi. Ini kalau untuk Ibu Yanik dan Bapak-bapak, yang ibu-ibu sama bapak-bapak nggak perlu ngerjain. Karena
kesibukannya beda. Ini khusus mahasiswa terutama ya. Laporan laba rugi. Kedengaran? Laporan perubahan ekuitas. Dan neraca. Kemudian, sudah ditulis itu? Itu kan tugasnya adalah yang pertama, mencari contoh laporan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, cari teori mengenai ketiga laporan tersebut. Jadi nanti, kalau untuk teorinya, sama harus ditulis tangan. Karena apa? Karena biar baca. Kalau copy paste itu beda lagi. Ya. Jadi saya dorong teman-teman semua untuk belajar membaca. Karena membaca adalah awalan dari kita bisa paham satu ilmu. Jadi nggak hanya disuapin, tapi kita cari sendiri. Ya, cari literasi sendiri. Nanti setelah menemukan teori-teori mengenai ketiga laporan keuangan tersebut, cari teori banyak di Google, banyak, mau di buku juga boleh. Yang terpenting, saya mau tulisan tangan pembahasan mengenai laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Cukup 3 laporan itu. Saya kasih waktu Senin, Selasa, Rabu deh. Sampai Rabu cukup? 3 hari berarti. 3 hari ya. Kalau untuk ibu-ibu mah nggak apa-apa. Terutama yang ibu-ibu nggak perlu. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Ya. Kayak Ibu Lia, kayak Pak Deswandi sama Ibu Yani kan itu mempunyai kesibukan di pekerjaan gitu, nggak libur. Jadi boleh untuk tidak mengerjakan. Tapi kalau untuk mahasiswa, saya wajibkan karena ini untuk kepentingan rekan-rekan semua juga, untuk supaya bisa gitu ya. Karena bikin laporan keuangan itu bukan untuk hari ini, nanti manfaatnya kerasa setelah lulus kuliah, nyari kerja. Kalau nggak punya skill, repot gitu. Tinggal diwajibin. Tapi kalau mau coba-coba ya nggak apa-apa kali. Boleh banget kalau mau coba-coba mah gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, mau nanya. Boleh. Itu yang neraca itu yang vertikal atau sekontra atau dua-duanya? Boleh. Untuk neraca. Boleh bentuk apa aja. Yang terpenting ada satu contoh aja. Oke, makasih Kak. Ya. Yang terpenting bagi saya adalah teman-teman bisa mengetahui isinya apa dari laporan tersebut, kemudian tahu 3 laporan tersebut itu apa, isinya apa, fungsinya untuk apa, kemudian tujuan dibuatnya apa aja, dan nanti yang saya ajarkan adalah tata cara pembuatannya berikut dengan tata cara memahami makna dari angka-angkanya. Tapi kalau secara teori, teman-teman mohon untuk menggali sendiri supaya apa? Supaya nanti pas saya nyampein bisa langsung connect gitu. Paham? Oke. Untuk pertemuan pertama mah kayaknya itu dulu deh. Pemanasan dulu mesinnya, teman-teman. Perusahaannya terserah ya, Masnya? Terserah, bebas apa aja. Yang terpenting bentuknya laba rugi, ekuitas, perubahan ekuitas sama neraca. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa dagang tuh? Jangan perusahaan dagang ya, tapi perusahaan jasa aja. Ya mudah jasa sih ya. Jasa aja. Naik kapal. Siapa ini? Nindya berangkat naik kapal lagi packing, jadi kira-kira gimana? Gak apa-apa kalau Nindya nanti sesempatnya aja. Nanti juga saya tugaskan kepada yang lain untuk mengerjakan tugas ini. Jadi yang paling diwajibkan adalah yang hadir di sini. Pokoknya yang mau bisa ikutin arahan saya itu aja. Siap? Siap? Enggak? Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak mengenai apapun sebelum kita tutup? Karena pemanasan mah nggak perlu lama-lama deh. Apa? Kak Nur? Yang kumpulnya di classroom nanti dibagikan mana itu ya Kak? Dibagikan linknya. Oh iya. Ya dibagikannya. Ya, nanti saya share malam ini juga. Ya. Ada lagi?
Oke, baik kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah menghadiri kelas pertama kita di 2023. Semoga awalan ini menjadi awalan yang baik, kemudian semangat yang baru buat belajar dan bertahan di akuntansi gitu ya. Karena ada beberapa orang yang curhat ke saya, "Kak, pusing," gitu. Tapi enggak kok. Nanti seiring berjalannya waktu bakalan bisa. Saya tiap hari hampir adalah 3, 4, 5 orang yang nge-WA, "Kak, saya mau nyerah aja. Kak, gimana caranya supaya cepat bisa?" Ya belajar dan sabar. Karena kan kemampuan orang itu beda-beda. Jadi kita nggak usah insecure, nggak usah ngerasa ketinggalan ketika kita masih belum bisa dan ternyata teman-teman kita udah bisa duluan. Pokoknya mah nggak boleh insecure. Yang penting mah kita usahanya udah maksimal. Yakin sama diri. Itu aja ya. Untuk pertemuan pertama ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di hari Minggu, malam Senin. Itu mah kelas yang banyakan, kelas yang umum. Dan kita seru-seruan lagi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Nanti saya share linknya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke. Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Saya tutup ya. Dadah.